Bisa dimulai, Kang? Apa bisa dimulai? Guys on cam ya. Sedap. Ibu izin ngasih tugas dulu ya sebentar di kelas 11. Ibu. Oke, siap Ibu.
Sudah dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat guru tamu Bu Sri Hayati MPD dan instruktur sekaligus pembimbing kami yaitu Bu Asyifa Kolbi Raka Putri Eskom. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Gunawan sebagai host yang akan memandu kegiatan VCT pada pagi hari ini. Dan saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Eka Citra Kirana yang berperan sebagai presenter, Muhammad Firmansyah yang berperan sebagai moderator, Raina Rahman yang berperan sebagai digital flyer, dan yang terakhir ada Bernika Trivena Panjaitan yang berperan sebagai presensi. Untuk susunan acara pada kegiatan VCT kali ini yaitu pembukaan webinar oleh host, perkenalan pembawa acara dan anggota, menjelaskan tujuan webinar dan aturan selama webinar berlangsung, host menyerahkan acara kepada moderator, moderator memperkenalkan diri, moderator memperkenalkan presenter, moderator memberikan waktu kepada presenter untuk menjelaskan materi, presenter menyampaikan materi, sesi tanya jawab, moderator closing statement, host menutup seluruh acara webinar. Di sini, kami akan membahas tentang dampak perkembangan teknologi AI bagi pelajar. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pemaparan materi kami, yaitu untuk pertama, meningkatkan pembelajaran yang personal, kedua, membantu akses informasi lebih cepat, yang ketiga, efisiensi dalam belajar dan tugas, keempat, literasi digital dan teknologi, dan yang terakhir, membantu pelajar berkebutuhan khusus. Saya, selaku host, akan membacakan peraturan selama webinar ini berlangsung. Diharapkan semua peserta untuk mengikuti peraturan yang kami buat. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk on kamera dan memakai background yang sudah diberikan. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan off mikrofon saat tidak diperlukan. Yang ketiga, jika ingin bertanya, silakan bertanya pada sesi tanya jawab berlangsung. Dan untuk mekanisme bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur chat. Yang keempat, selama mengikuti webinar berlangsung, diharapkan menjaga tutur kata yang baik dan sopan. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Firmansyah selaku moderator. Kepada Muhammad Firmansyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Syafiq selaku host kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Muhammad Firmansyah selaku moderator di VCT ini. Terima kasih rekan-rekanku semua yang sudah mensupport kegiatannya acara ini. Tidak lupa juga, saya berterima kasih kepada hadirin sekalian yang saya hormati. Ibu Sri Hayati MPD selaku unsur pimpinan kami, dan juga Ibu Asyifa Kolbi Raka Putri Eskom selaku instruktur atau pembimbing kami. Juga guru-guru lain serta teman-teman saya. Baik, untuk VCT kali ini kita membahas tentang apa sih dampak baik dan buruk teknologi AI bagi para pelajar. Apakah sangat fatal atau justru malah sangat membantu dalam proses pembelajaran? Nah, sebelum itu, mari kita kenalan dulu yuk sama pemateri kita. Saya akan menyebutkan riwayat hidup presenter kami. Nama Eka Citra Kirana, tempat dan tanggal lahir Depok 6 Desember 2009, asal sekolah SMP Negeri 12 Depok. Moto hidup, jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlah darinya dan mulai lagi. Oke, halo Citra. Hai, baik terima kasih Firman selaku moderator. Di sini saya sebagai presenter ingin menyampaikan materi terkait dampak perkembangan teknologi AI bagi pelajar. Izin sebelumnya Ibu Sri Hayati MPD selaku guru tamu dan Bu Asyifa Kolbi Raka Putri Eskom selaku instruktur VCT. Langsung saja, sebelum kita mencari tahu dampak AI bagi pelajar, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu AI?
Nah, AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang cerdas seperti manusia. Mesin ini dirancang untuk dapat belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara mandiri. Jenis-jenis kecerdasan buatan. AI dapat dikategorikan berdasarkan kemampuan dan aplikasinya. Yang pertama, ada AI lemah, dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dengan sangat baik, seperti bermain catur atau mengenali wajah. Yang kedua, ada AI buatan, merupakan jenis AI yang paling umum saat ini, dan fokus pada satu tugas tertentu. Dan yang terakhir, ada AI kuat, memiliki kemampuan kecerdasan setara dengan manusia, dan mampu belajar serta menyelesaikan berbagai tugas secara umum. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan AI. Kekurangannya adalah sistem yang hanya dapat melakukan tugas spesifik atau sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kelebihannya adalah sistem yang memiliki kecerdasan umum mendekati manusia dan dapat meringankan pekerjaan manusia. Ini ada dampak positif AI bagi pelajar. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan kurikulum dan materi pembelajaran. Setiap siswa dapat belajar dengan sesuai kemampuannya. Yang kedua, ada aksesibilitas global. Siswa dari seluruh dunia dapat mengakses sumber daya pendidikan berkualitas tanpa ada batasan geografis. Yang ketiga, ada ada keterampilan teknis dan persiapan karir. AI membuka pintu bagi seluruh pelajar untuk mempelajari keterampilan teknis yang relevan masa depan, seperti pengembangan software AI dan analisis data. Dampak negatif AI bagi pelajar. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Jika AI menjadi terlalu dominan, siswa mungkin akan kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Yang kedua, ada ancaman terhadap integritas akademik. Siswa dapat menghasilkan jawaban palsu yang menurunkan integritas pendidikan dan menghambat perkembangan keterampilan mereka sendiri. Yang ketiga, ada timbulnya rasa malas siswa. Yang ketiga, ada timbulnya rasa malas siswa. Fitur-fitur AI memudahkan penyelesaian tugas dapat membuat siswa menjadi malas dan cenderung mengabaikan pekerjaan yang diberikan. Kesimpulan dari materi ini adalah AI adalah alat yang kuat yang mampu membawa revolusi dalam dunia pendidikan. Penting untuk diingat, AI dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman yang baik tentang AI sangat penting untuk memaksimalkan dampak positifnya dan menghindari dampak negatifnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam cara saya menyampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Citra atas penjelasan materi yang disampaikan. Sebelumnya, izin mengingatkan, bagi yang belum mengisi absensi kehadiran, silakan mengisi ya. Sudah tertera di kolom komentar. Terima kasih. Lanjut, apakah dari ibu guru dan teman-teman ada yang ingin menanyakan materi yang disampaikan tadi? Jika ada, tolong silakan gunakan fitur raise hand. Terima kasih. Oh iya, namun karena adanya keterbatasan waktu, saya akan membuka 2 pertanyaan saja. Oke, silakan. Oke, silakan Daren dari Gugus 20 di unmute dan perkenalkan diri lagi.
Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Deren Vincenzo Isai dari Gugus 20 kelompok 1 ingin bertanya, dengan materi ini, sudahkah kalian menggunakan AI dengan baik dan untuk hal-hal yang berguna dan positif untuk belajar? Sudah. Oke, terima kasih Daren. Silakan untuk Saudari Citra langsung saja dijawab. Oke, langsung saya jawab. Kalau saya pribadi sih sudah memanfaatkan AI secara bijak. Memanfaatkan AI-nya untuk mempelajari keterampilan baru, baik dalam bidang teknologi, bahasa, maupun keterampilan lainnya. Oke, apakah kurang jelas atau belum mengerti? Maaf, boleh diulang nggak tadi suaranya putus-putus? Oke, baik. Silakan Saudari Citra. Kalau saya pribadi, saya sudah memanfaatkan AI dengan bijak dan etis. Saya memanfaatkan AI untuk mempelajari keterampilan baru, baik dalam bidang teknologi, bahasa, maupun keterampilan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup? Cukup, cukup banget, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Citra dan Saudara Daren. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fawas Firdaus. Silakan unmute dan perkenalkan diri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaz Firdaus dari Gugus 20 kelompok 4. Saya ingin menanyakan apa aja sih pekerjaan yang di masa depan bakal digantiin sama AI? Segitu saja. Oke, terima kasih Fawas Firdaus. Silakan dijawab oleh Saudari Citra. Tadi pertanyaannya, apa saja sih di bidang teknologi ini yang mencakup dalam untuk masa depan? Langsung saja saya jawab, mungkin ada beberapa pekerjaan yang di masa depan akan digantikan oleh AI. Beberapa pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh AI di masa depan meliputi pekerjaan yang bersifat rutin dan administratif, seperti petugas entry data, akuntan, customer service tingkat dasar, dan analisis piket pasar. Selain itu, pekerjaan di bidang hukum seperti paralegal, penyusunan kontrak, dan riset hukum juga rentan terhadap otomatisasi AI. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup? Cukup, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh beliau bisa dimengerti dan mudah dipahami. Sebelumnya, tolong yang belum mengisi absensi kehadiran, silakan diisi lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kepada Ibu. Oke, sorry. Kepada Ibu Asifah Kolbi, Raka Putri Eskom, selaku unsur pimpinan kami, selaku instruktur kami, apakah ada saran untuk kami dan masukan untuk kami? Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya ucapkan tepuk tangan untuk teman kalian kelompok 7 ini karena sudah menjalankan PCT dengan baik. Oke, masukan dari saya adalah tidak ada ya, semuanya sudah cukup baik karena sudah berlatih juga sebelum melakukan presentasi ini. Terus mungkin bisa ganti kata lagi menjadi kembali ya.
di next VCT berikutnya karena nggak apa-apa juga. This is first time for you, pertama kali untuk kalian semua melaksanakan VCT ini dan semuanya sudah cukup baik ya dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Semuanya seperti memiliki apa ya, pengalaman ya dari kelompok-kelompok sebelumnya. Oh, kelompok ini kurangnya ini, kelompok ini kurangnya ini. Berarti ditambahkan di kelompok kita. Terus untuk kelompok selanjutnya kan juga sama seperti itu. Jadi setiap kelompok itu sini ke sini semakin baik ya, seperti itu. Terus untuk jawab materi juga dari apa? Dari presenter juga cukup mantep ya. Cuman tadi di pertanyaan PAWAS mungkin seperti kayak baca, tapi nggak apa-apa, it's okay. Nothing happen buat hal tersebut. Terus apa lagi ya? Udah sih, itu aja cukup dari saya. Semoga dari kelompok 1 sampai kelompok 7 di gugus 20 ini bisa ada kelompok yang masuk ke dalam VCT terbaik. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pendapat yang diberikan oleh Ibu Syifa Kolbi Raka Putri Eskom. Semoga apa yang diberikan oleh beliau dapat dimengerti dan mudah dipahami. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan kembalikan Zoom Meet kepada Saudara Syafiq selaku host kami. Kepada Saudara Syafiq, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk presenter kita karena sudah menjelaskan materi yang cukup jelas, dan terima kasih juga kepada moderator yang sudah membantu acara agar berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada tamu dan para hadirin sekalian yang sudah hadir di acara kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.